Hai teman Bibit, balik lagi di Tanya Bibit dengan aku, Ferdi, dan Ricky. kita berdua adalah Financial Mentor Bibit. Dan hari ini kita akan coba bahas belajar investasi di mana sih? Nah, Kak Riki, kita udah dapat nih satu pertanyaan dari Hanan di Sumedang. Kak, aku lagi galau nih. Sebenarnya lebih baik belajar sampai ngerti dulu baru investasi atau mendingan investasi aja langsung. Aku udah lama nih mau investasi tapi belum mulai-mulai karena belum ngerti. Nah, Kahanan nih dari Sumedang ya. Iya. Kalau menurut aku belajar tetap harus. Jadi supaya dapat pengetahuannya. Jadi belajar dulu. Nah, tapi nggak perlu juga sampai bener-bener ngerti banget terus baru investasi. Menurut aku bisa barengan. Jadi udah belajar, udah tahu pengertian-pengertian dasarnya, pengetahuan dasarnya, kita butuh experience-nya, pengalamannya. Nah, maka dari itu kita harus praktekin juga Kak Hanan ya. Jadi bisa barengan kalau menurut aku gitu, Fer. Iya. Karena kalau misalnya kita udah punya langsung tuh experience-nya baru lebih berasa ya Kak ya. Bener. Jadi belajar dari pengalaman ya Kak ya. Bener, jadi Oke. dua-duanya ada. Selain ilmunya ada, pengalamannya juga ada. Siap. Kak, kalau belajar investasi apakah harus bertahap? Misalnya belajar tentang reksadana dulu, lalu saham, baru kripto, dan yang lainnya. Atau boleh kita langsung belajar aja semuanya? Kak Tio dari Sumatera Barat. Nah, untuk Katio di Sumatera Barat nih, yang namanya belajar, nggak ada patokan khusus nih sebenarnya ya. Jadi, boleh harus, boleh nggak harus, bebas. Ya, namanya belajar untuk pengetahuan. Mau belajar semuanya boleh, mau belajar sebagian-sebagian juga nggak apa-apa. Tapi, waktu praktekin, jangan langsung semuanya, jangan langsung jor-joran hanya karena merasa bahwa, wah, di sini untungnya lebih besar nih, yang di sana untungnya kecil. Jangan, tapi waktu praktekin kan kita butuh pengalaman. Makanya kita butuh bertahap tuh praktekinnya. Kalau kita udah belajar dan semakin praktek, semakin yakin, baru kita boleh nambah lagi. Nah, menurut aku gitu, Fer. Oke, berarti kalau misalnya kita belajar dulu, yang penting tahu dulu nggak apa-apa ya Kak ya. Tapi pas kita gali pengalaman, karena kan kalau misalnya pengalaman semua kita nggak fokus ya jadinya ya. Betul. Jadi kurang dapet pengalaman spesial satu-satunya nih. Betul. Jadi contoh misalnya kita mau tadi ya, ada reksadana, ada saham, ada kripto. Belajar tiga-tiganya boleh nggak? Boleh aja. Nggak ada larangan. Nah, tapi waktu prakteknya jangan langsung karena misal contoh ya, bahwa produk tertentu, wah untungnya besar sekali, langsung semuanya invest di sana. Jangan. Ya. Tapi sesuaikan dengan yang kita belajarnya awal-awal lebih aman dulu nih, misalnya apa, reksadana, ya udah kita cobain dulu gitu loh. Nah, masukin dulu, nambah lagi, baru ke saham, misalnya baru ke kripto. Nah, itu bertahap gitu. Itu penting juga ya Kak ya. Berarti jangan FOMO ya Kak ya. Bener. Oke, yang ketiga, lebih baik kalau belajar investasi, belajar di mana ya Kak? Dari Afdal, dari NTT. Untuk Kak Afdal di NTT, sekarang ini di internet banyak sekali materi-materi investasi yang Kak Afdal bisa pelajari gitu ya. Di Bibit sendiri juga ada banyak. Ya, kalau misalnya Kak Afdal udah install aplikasinya, di Bibit itu banyak kelas dan event, dan itu gratis. Ya, mulai dari kelas basic belajar reksadana, kelas kiat memilih produk reksadana, bahkan ada ngobrol bareng mentor. Wah, Ya, seru banget itu. jadi juga di YouTube Bibit ini, ya kan, bisa belajar. Jadi dimanapun bisa, dan itu semua materi udah bisa gratis. Nah, nextnya nih Kak, apakah belajar investasi perlu ikut kelas yang berbayar atau enggak nih Kak? Dari Rifki dari Semarang. Nah, Kak Rifki ya, ini kembali lagi sih Fer, ke diri masing-masing. Ya, Oke. bisa ikut kelas berbayar, bisa juga enggak. Berbayar itu kan lebih ke arah komitmen, supaya kita benar-benar serius nih ikutin kelasnya. Jadi kita harus bayar dulu, kita harus ngorbanin sesuatu dulu. Tapi kalau misalnya kita bisa komitmen dengan materi-materi yang gratis, uang yang untuk bayar sebenarnya bisa untuk diinvestasikan gitu. Jadi pilihannya kembali lagi ke Kak Rifki sih. Oke, nextnya. Oke nggak sih Kak kalau kita belajar investasi dari grup Telegram dari Fadli Jakarta Pusat? Ya boleh lah, pasti oke lah. Kalau di grup Telegram ternyata ada ngajarin tentang investasi, boleh belajar aja. Nah, tapi nih Kak Fadli, aku kan sering denger juga bahwa di grup Telegram itu kadang rentan
untuk penipuan. Itu yang Kak Fadli harus hati-hati dan harus banyak bertanya, meminta nasihat, belajar dari berbagai sumber, dan bertanya apakah memang investasi ini benar gitu loh, apakah yang didapatkan ini ilmunya sesuai gitu. Nah itu yang penting sih. Jadi kalau ditanya boleh nggak belajar di grup Telegram, boleh banget. Iya. Yang penting kritis ya Kak ya. Iya. Sama betul. aku juga sempet lihat dan dengar juga tuh banyak juga yang titip-titip dana ya Kak ya. Nah itu mungkin Kak Fadli juga harus hati-hati tuh Kak. Jangan sampai titip dana. Iya. Jangan. Oke, nextnya dari Kak Ari dari Jaksel. Kak, minta tips dong supaya bisa belajar investasi dengan lebih cepat. Karena aku udah belajar terus tapi nggak ngerti-ngerti. Gimana ya Kak? Nah, sebenarnya yang namanya belajar, setiap orang punya pace atau kecepatan berbeda-beda Kak Ari. Gak perlu sedih kalau misalkan belajarnya masih kurang ngerti. Banyak belajar lagi, tambah belajar lagi, banyak nanya. Kayak aku sendiri nih Fer, aku kalau nggak ngerti aku akan nanya meskipun orang merasa bahwa itu pertanyaan bodoh gitu ya. Kan kakak udah ngerti tentang financial. Kadang-kadang aku kasih pertanyaan-pertanyaan basic, pertanyaan-pertanyaan bodoh kalau orang bilang gitu ya, untuk supaya aku lebih ngerti lagi. Nggak apa-apa Kak Ari, nanya aja, karena pace untuk belajar setiap orang tuh beda-beda. Jadi nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut, nggak perlu FOMO tadi gitu ya. Tetap nanya, tetap belajar sampai ngerti. Ya mulai ulang lagi kelas basicnya, ulang lagi nggak apa-apa. Oke, berarti nggak apa-apa ya Kak ya, ikut aja kelas basic, apalagi kelas bibit juga ada ya. Dan teman-teman, kita happy banget bisa bantu teman-teman kalau misalnya mau nanya apa aja, kita akan ready buat jawab. Yes, betul. Jadi ikutin, kalau di kelas bibit kan memang gratis, jadi boleh ulang-ulang tuh Fer, gitu ya. Yes. Oke, next question dari Pasca, dari Nusa Tenggara Barat. Dari mana sih kita bisa membedakan yang diajarkan itu benar atau enggak? Karena kadang kita belajar tapi kok ternyata yang dipelajarin salah. Nah iya, memang nih, ini aku juga pernah kejadian nih Fer ya, termasuk sama dengan Kak Pasca nih di NTB ya. Memang yang namanya investasi itu nggak ada yang pasti. Jadi ketika kita belajar dari satu sumber, ternyata kok kurang tepat ya. Memang nggak ada yang pasti, makanya mereka selalu ada disclaimer. Kita juga ada disclaimer, bener nggak sebagai financial mentor bibit. Jadi memang nggak ada satu yang pasti. Nah makanya butuh pengalaman ya. Memang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, kita yang butuh pengalaman sendiri. Lalu juga nggak perlu takut untuk ngulang-ngulang. Dan kayak pertanyaan sebelumnya, aku bilang mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan dasar, pertanyaan bodoh mungkin harus ngulang-ngulang, nggak apa-apa, supaya kita memang dapat ilmunya, dapat pengalamannya, makin investasi makin bener, mengurangi resiko salahnya, gitu ya. Karena investasi adalah perjalanan kita sendiri, gitu Kak Pasca. Jadi lebih banyak dapat sumber, lebih banyak tanya, lebih banyak belajar, itu yang bisa membuat kita nggak banyak salah. Bukan karena yang ngajar salah atau benar, karena nggak ada yang pasti di dunia investasi. Iya. Oke, itu tadi Tanya Bibit episode kali ini. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Bibit. Sampai jumpa di Tanya Bibit episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.